Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Masih ditemani bulan di atas sana ya. Sekarang udah jam 11 lewat, jam 11 malam. Suasananya syahdu, dingin, angin semilir, dan ya ini nikmat buat nyeritain cerita horor gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hardi, tidak menyebutkan di daerah mana. Mas Hardi itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000 itu Mas Hardi bekerja di luar kota ya. 2000-annya itu udah 2000-an menjelang 2010 gitu ya. Mungkin sih 2007, 2008, tahun-tahun segitu. Nah, ini ada satu kebiasaan Mas Hardi. Jadi setiap berapa bulan sekali gitu ya, 2 atau 3 bulan sekali, Mas Hardi itu biasanya akan pulang ke rumah. Dan sebelum-sebelumnya Mas Hardi itu pulang ke rumah karena pakai sepeda motor ya. Jadi ya sudah, pulang dari kota tempat merantaunya tersebut ke kampungnya ya tanpa dijemput, tanpa apa. Paling biasanya suka ngabarin orang tuanya, "Mak, aku mau pulang tanggal sekian." Biasanya tuh hanya sebatas itu. Nah, kali ini kebetulan Mas Hardi itu sepeda motornya itu sebelumnya habis mengalami kecelakaan. Jadi jatuh, dan Mas Hardinya untung tidak apa-apa, cuman lecet-lecet begitu doang. Tapi sepeda motornya itu ada bagian mesinnya itu yang retak, akhirnya olinya itu bocor. Dan waktu itu memang udah deket-deket pulang gitu ya. Mas Hardi juga ya pulang itu kan butuh biaya buat ngasih emak, buat ngasih ya oleh-oleh lah seperti itu, para tetangga dan sebagainya, adik-adiknya kayak gitu kan. Nah, karena kebutuhan itu, dan memang Mas Hardi juga kebetulan kondisi keuangannya juga masih lagi pas-pasan gitu ya. Nah, ini pikir dia, lah aku sepeda motor itu sebenarnya tidak terlalu butuh-butuh banget. Karena apa? Tempat kerjanya itu nggak jauh, jalan paling 5 menit dari kos-kosan dia gitu kan. Pulang juga nggak harus pakai sepeda motor, aku bisa pakai kendaraan umum. Karena alasan itu tadi, uangnya memang udah nggak ada, dan misal itu diganti, ada blok mesin gitu ya, blok mesin yang retak itu kenanya bakal mahal. Udah gitu ya pasti lumayan cukup lama juga gitu ya. Lah udahlah, mending nanti aja deh. Akhirnya motor itu pun tidak dipakai sama Mas Hardi. Udah dibiarin aja di sana di kos-kosan, dan dia pun memutuskan untuk pulang gitu ya, dengan memakai kendaraan umum. Sebelumnya itu udah janjian, udah cerita, "Pak, Bu, nanti aku pulangnya mau naik bus aja." Tapi Mas Hardi nggak cerita kalau motornya itu habis kecelakaan, nanti keluarga kan khawatir gitu ya. Jadi ya wis lah, hanya sebatas itu ngasih tahu, "Aku mau pakai kendaraan umum, tolong dong nanti dijemput." Soalnya apa? Antara jalanan bis berhenti sama rumahnya Mas Hardi itu lumayan cukup jauh ya. Hampir 1 kilometer lah dari itu tadi jaraknya. Dan itu kalau misal ditempuh dengan cara jalan kaki yo capek juga, apalagi Mas Hardi itu sampainya itu bakalan malam. Akhirnya ngomong sama itu, dan kakaknya bersedia buat ngejemput. Dan waktu itu kakaknya itu bilang, abangnya ya, masnya itu, "Di, nanti kita ketemu kamu nunggu di gardu aja di situ ya." Nah, itu ada sebuah gardu dulu banget, itu bekas kayak ini loh, penjaga rel kereta, palang pintu. Nah, maksudnya itu ada palang pintu di sana. Itu bukan jalanan besar, jalanan di kampung. Dulu itu sempat ada penjaganya, tapi karena ya mungkin bayarannya ndak ada dan sebagainya, penjaganya pun malas karena itu swadaya ya waktu itu ya. Dan
Akhirnya gardu itu dibiarkan kosong, terbengkalai lah intinya. Ya udah, Mas Hardi itu disuruh nunggu di situ. Kamu nanti nunggu di situ aja ya. Oke Mas, jarak dari jalan raya tempat bus turun ke gardu tersebut itu deket, paling sekitar 50 meter, nggak terlalu jauh lah. Nah akhirnya apa? Singkat cerita, di hari H itu Mas Hardi pulang. Malam tuh sampai di turunnya bus itu sekitar jam setengah 12 malam. Dan waktu itu udah ngabarin si masnya tadi, namanya nggak aja Mas Herman gitu ya, biar gampang gitu. Mas Hardi pun turun dari sana jalan kaki. Oh, aku nunggu di gardu itu. Gardu pun udah mulai kelihatan. Suasana sepi banget setengah 12 malam. Kalau di jalanan raya itu masih ada war-war, cuman udah masuk jalanan kampung tersebut itu benar-benar sepi. Semua rumah juga udah pada tutupan gitu ya. Jalan, Mas Hardi itu capek juga, ya kepikiran motor juga gitu ya. Jadi lumayan banyak pikiran lah kepulangan saat ini. Enggak seperti sebelum-sebelumnya, pulangnya tuh pulang meriah, pulang ceria gitu ya. Kali ini tuh enggak, agak sedikit berat. Tapi ya wis lah, aku kangen sama keluarga gitu. Jalanlah Mas Hardi ke sana, gardu udah mulai kelihatan. Oh ya, aku nunggu di situ, nanti tak kabarin lah. Jadi begini, Mas Hardi niat ngabarin, Mas aku udah sampai, itu saat dia itu udah sampai gardu, bukan turun dari bus. Turun dari bus langsung jalan ngucluk begitu aja. Kalau udahlah nantilah ambil HP-nya di situ, soalnya HP juga dimasukin di dalam tas ya waktu itu. Dia jalan dan akhirnya sampailah di gardu tersebut. Gardu kosong, ada ya tempat duduknya di depannya begitu ya, kayak terasnya. Duduklah Mas Hardi di sana. Ya situasinya gelap di situ. Cuman ya Mas Hardi nggak ada takut atau bagaimana. Akhirnya apa? Ngabarin si Mas Herman tadi, Mas aku udah sampai, ini aku lagi nunggu di gardu, kata si Mas Hardinya. Dan akhirnya apa? Ya oke, sebentar lagi kata Masnya. Ya wis, Mas Hardi kan nunggu di situ. Sepi, nggak ada siapapun, bener-bener hening banget kayak malam ini gitu ya. Hening, cuman ada suara jangkrik gitu ya. Oh iya, ada suara jangkrik bener. Nah, nunggu di situ, Mas Hardi itu mendengar di area dalam gardu itu ada gemerutuk gitu kan, ada kusak-kusuk. Apa ya itu ya? Jangan-jangan tikus atau apa gitu kan? Ternyata apa? Ada suara dari dalam, Mas, nunggunya di sini aja Mas, jangan di luar, kata situ ya. Kata suara tadi, ada orang, kata suara laki-laki, suara bapak-bapak. Jadi begini, Mas Hardi sendiri pikirannya tuh simpel. Suara itu sebenarnya lumayan cukup mengagetkan karena tahu gardu itu udah kosong lama. Cuman karena suaranya itu suara pria, Mas Hardi itu nggak takut. Kalau misal suaranya itu suara perempuan, baru Mas Hardi takut. Soalnya apa? Ya suara perempuan di dalam gardu bisa jadi itu kuntilanak, apalagi memang ada desas-desus, tapi itu udah lama banget ya. Kalau di dalam gardu tersebut itu ada sosok itunya, sosok kuntilanaknya di situ. Makanya ya wis lah. Tapi karena suaranya laki-laki, Mas Hardi itu udah takut. Udah dia bangun gitu kan. Ada seorang laki-laki di sana itu lagi megang cangkir. Cangkirnya sepertinya isinya kopi, nggak tahu susu gitu ya. Itu kayaknya masih hangat diseruput. Mas, nunggunya di sini aja, kata itu. Dan akhirnya apa? Oh iya, seolah-olah gardu tadi itu kan gelap. Kali ini seolah-olah itu ada lampu remang di dalamnya di situ. Laki-laki itu kelihatan. Mas Hardi pun, oh J Pak, udah apa-apa Mas, sini masuk. Mas Hardi itu mau menolak, maksudnya dia tuh mau nunggu aja di depan sana. Tapi itu tadi, karena udah Mas sini aja, jangan di situ, dingin katanya. Sini. Mas Hardi pun akhirnya nurut ke sana. Ada seorang bapak-bapak yang apa ya, mukanya itu ya bersahabat, ramah gitu. Kayaknya baru pulang dari luar kota ya Mas ya. Oh nggih Pak, saya habis pulang dari luar kota. Ini mau dijemput sama mas saya, sama kakak gitu kan. Cuman lagi masih dalam perjalanan. Oh begitu. Pulangnya malam ya Mas ya, setengah 12 begini.
Ya, iya Pak, namanya juga lawis seadanya bus waktu itu. Tadinya sih mau bawa motor, cerita semuanya Mas Hardi masalah itu ya, kecelakaan motor dan sebagainya. Sampai akhirnya begini, si bapak itu mengeluarkan sesuatu kayak kain. Setelah Mas Hardi ini ya Pak, masih lecet Pak begini, lecet-lecet begini. Si bapak itu ngeluarin kain, kayak kain sapu tangan begitu. Diambil entah dari mana lah, entah dari laci atau dari mana. Mas, kalau luka ini saya itu punya obatnya ini Mas. Dibuka sapu tangan tersebut, itu ada kayak pasta, ya kayak sabun colek begitu ya. Cuman warnanya itu coklat tua, ya kayak coklat yang agak lembek begitulah ya. Seperti itu. Mas, ini diolesin ini sembuh langsung Mas, kata si bapak itu. Masa Pak? Iya, sini cobain aja, cobain mana-mana lukanya. Mas Hardi, Pak nanti perih Pak. Tidak bakalan kerasa, kata si bapak. Bapak pun, si bapak tadi tuh ngoles gitu di tangan gitu ya. Itu lukanya si Mas Hardi di tangan kanan itu lumayan cukup panjang, ya masih perih-perih begitulah. Itu diolesin serepet gitu sama si bapak, serepet, kerasa dingin, cas dingin. Aduh perih nih, pasti perih nih. Tapi enggak, perih itu enggak kunjung datang. Yang ada ya itu cuman rasa dingin, adem begitu doang. Pak, kok udah perih ya Pak ya? Yo udah tak bilangin enggak perih. Besok itu kering Mas, ngeletek semua, kata situ. Oh gitu Pak, makasih ya Pak ya. Bapak dari mana Pak obat itu? Ah, ini saya dapat dari jauh Mas. Ngomongnya seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Dan ya udah, sampean mau ini ndak, mau tak bikinin ini ndak gitu kan. Ah ndak usah Pak, ndak usah repot-repot gitu kan. Dan memang akhirnya apa, nggak dibikinin. Si Mas Hardi pun ya sudah duduk di situ gitu. Pak, bukannya gardu ini udah lama ndak dipakai ya Pak ya? Iya Mas, memang lama nggak dipakai. Makanya saya pikir yo sayang kalau nggak dimanfaatin gitu, kata si bapak kan. Jadi ya sudah, saya itu sukarela aja, jagain, katanya begitu. Oh begitu Pak, berarti sekarang ada yang jaga lagi Pak? Ada, sekarang ada yang jaga lagi. Jadi kalau misal ada kereta lewat gitu ya, saya yang turun Mas gitu kan. Pak nuhun sewu, di anu ndak Pak, dibayar atau ndak Pak gitu ya. Wah untuk ini sih saya sukarela Mas. Oh dibayar syukur, ndak dibayar dia ndak apa-apa. Selama ini sih ndak dibayar, kata si bapak. Itu pun ndak apa-apa, saya nggak ngarepin itu kok. Saya cuman kegiatan doang, nungguin pos ini daripada kosong, katanya begitu. Oh begitu ya. Mas Hardi kan akhirnya berpikir, oh ini tuh orang baik, dia itu bekerja secara sukarela begitu ya. Ya wis, ngobrol-ngobrol mungkin di sana itu sekitar 10 menit. Tiba-tiba motor datang. Gitu. Oh itu Mas Herman datang Pak. Kakak saya udah datang. Nah Mas Hardi kan ngelongok begini kan. Itu tiba-tiba lampu mati di dalam gardu tersebut. Dan loh kok gelap ya. Mas Hardi kan akhirnya mau keluar. Begitu mau keluar, si bapak mana ya? Oh si bapak ndak ada. Dia coba buka pintu, pintunya itu nggak bisa kebuka, kekunci dari dalam. Mas Hardi kan, Pak, begitu kan. Pak, bukain pintunya Pak. Ngomong seperti itu, dibrak, pintu nggak bisa kebuka, benar-benar kekunci. Nengok ke sana, ada masnya itu, ada Mas Herman di situ, berdiri di atas motor. Dia tuh kayak bingung, nengok, nyariin kali ya. Si Hardi mana gitu kan, buka, tak suruh nunggu di sini kok nggak ada, mungkin seperti itu. Mas Hardinya dari dalam itu kan ada kaca ya, kalau gardu kereta begitu. Kacanya diketok-ketok sama Mas Hardi, dak, mas, woi, mas gitu, dibrek begitu juga. Mas Herman nggak nengok sama sekali. Mas Herman ya kayak orang bingung, diem, bahkan apa, dia duduk di tempat duduknya Mas Hardi saat baru sampai di sana, yang di depan teras itu. Duduk di situ, Mas, weh, Mas Herman, dipanggil gitu kan. Mas Herman nggak nengok sama sekali. Ini orang gimana sih gitu ya. Terus Mas Herman itu coba nelponin Mas Hardi, tapi apa? Handphonenya Mas Hardi kan akhirnya diambil ya. Tadi kan udah sempat dikantongin sebelumnya di dalam di dalam tas. Ini udah sempat dikantongin, dibuka, nggak ada sinyal sama sekali. Mas Herman pun tampak ditaruh lagi, dibrok lagi. Mas,
"Woi, aku di sini Mas, aku di sini," kata si Mas Hardi kan. Mas Herman pun mungkin gak sabaran. Akhirnya apa? Dia pun naik ke sepeda motornya lagi ke sana menuju ke arah jalan raya. Mungkin Mas Herman berpikir kali ya, mungkin Hardi itu masih di sana di depan, bukan di gardu ini. Mas Herman pun ke sana ninggalin gardu. Mas Hardinya itu udah ketakutan sampai ngomong, Pak, sampean di mana Pak? Ini aku kok dikunci dalam gardu ini gitu ya. Udah ketakutan si Mas Hardinya. Pak, tolonglah Pak, buka pintunya, tolong Pak dibuka pintunya. Begitu digrek lagi, pintu itu kebuka, jeglek. Langsung Mas Hardi keluar di situ, tengok-tengok. Aku nggak mau nunggu di sini gitu ya. Cuman Mas Hermannya ke sana. Ini aku harus kemana Pak? Aku harus ke jalan raya lagi atau langsung pulang ke situ? Aku ke jalan raya lagi aja, nyusul Mas Herman. Akhirnya Mas Hardi pun ke sana, menuju ke jalan raya itu kan. Dicariin, papasan lah sama si Mas Herman. Kamu dari mana sih? Tak cariin, katanya suruh nunggu di gardu di situ. Tak samperin ke situ. Wah Mas, ceritanya panjang, kata Mas Hardi. Kenapa, emang ada apa Di? Nanti aja Mas, di rumah aja ceritanya. Sudah, naik. Akhirnya naiklah Mas Hardi. Diboncengin Mas Herman ke sana lewat gardu itu lagi. Mas Hardi belum cerita sama sekali ke Mas Herman waktu itu ya. Nah, saat ngelewatin gardu, Mas Hardi sempat nengokin gardu tersebut gitu kan. Nah, di dalamnya itu ada si bapak. Si bapak itu lagi ngelongok di dalam kaca di sini. Cuman kali ini muka si bapak itu serem, mukanya itu pucat, terus rambutnya itu kayak panjang begitulah, begini nempel di deket banget lah sama kaca gitu ya. Mas Hardinya, astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa Di? Udah apa-apa Mas, nanti ceritanya di rumah aja, kata Mas Hardi. Dan singkat cerita, sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah, langsung kan turun begitu, langsung masuk. Dan akhirnya Mas Herman, Di kenapa gitu kan, cerita dulu kenapa Mas, ya ketemu sama bapak sama ibu, salim dulu, kenapa Di, ada apa Di? Itu Pak, lah gitu kan, udah sini tenang dulu, cerita. Aku habis digangguin katanya, aku habis digangguin setan. Di mana? Di gardu Mas katanya. Di gardu. Setan apa Di? Kuntilanak Di? Bukan kuntilanak. Kuntilanak itu kan dulu gitu ya. Aku nggak tahu, cuman ini laki-laki Mas gitu. Emang gimana? Akhirnya cerita semuanya. Tadi, kejadian tadi dan waktu pulangnya Mas. Sumpah aku ngelihat lagi Mas. Ada si bapak-bapak itu di dalam gardu di sana. Aku itu sempat diobatin tangannya. Loh, diobatin kenapa? Nah, akhirnya cerita kan, jaketnya Mas Hardi dibuka, ada lukanya. Lukanya itu ternyata memang bener udah mulai menghitam, dan Mas Hardi itu nggak ngerasain sakit apapun. Cuman bau itu yang dioleskan itu baunya tuh udah enak banget. Mas Hardi menggambarkan itu kayak bau ini loh, kotoran kaki. Kawan-kawan misal nyutikin itu yang di kaki itu, kalau dicium itu kan baunya enak kan. Ini kayak mirip kayak terasi juga seperti itu. Baunya tuh bau seperti itu, bau udah enak lah. Ya, yang lain orang di rumah juga baunya begitu. Dia mau tak cuci dulu, akhirnya dicuci kan, dibersihkan. Mas Hardi udah nggak merasakan apapun. Luka itu kayak seolah-olah udah sembuh, cuman tinggal bekasnya doang. Bekasnya masih kasar gitu ya, masih warna hitam-hitam seperti itu. Nah, setelah itu lanjut cerita lagi di sana. Aku udah tahu bapak itu siapa. Cuman awalnya sih baik, begini-begini. Cuman kok terakhiran aku, begitu sampean dateng Mas, itu lampu kok tiba-tiba mati. Di situ memang nggak ada lampunya. Ya aku udah tahu pas awal itu kan lampunya nyala. Begitu sampean dateng, trep mati dan pintu itu kekunci. Si bapak itu tuh ngilang, kata Mas Hardi. Ya sudah, itu tuh kayaknya setan penunggu gardu situ. Sudah, ndak apa-apa. Lah terus ini aku gimana? Ya wis ndak apa-apa, itu barangkali nanti besok sembuh, kata bapak kayak gitu kan. Udah tidur, kata si bapak, kamu istirahat aja. Iya, cuman apa? Bapak sama ibu istirahat,
Mas Hardi sama Mas Herman itu ngobrol di situ. Nah, Mas Herman itu cerita, "Di, kamu bilang kamu tadi gedor-gedor ya dari dalam gardu." "Iya Mas, aku gedor-gedor Mas, aku ngeliat sampean itu datang. Cuma tak gedor-gedor sampainya itu nggak nengok sama sekali, bener-bener ya kayak nggak denger atau aku itu nggak denger apa-apa Di. Beneran Di, sumpah. Masa iya kamu tak tinggalin di situ kan?" "Iya Mas, aku percaya Mas. Ya sampean ke sana kan, ke jalan mungkin nyariin." "Iya aku ke sana ke jalan, barangkali kamu itu masih di sana, coba tak cari, coba tak sisir gitu kan." Ya ternyata bener ketemu kamu kan di tengah jalan. Jadi gini Di, si Mas Herman pun akhirnya cerita. Memang dulu itu kan di gardu itu saat awal-awal kosong itu kan katanya ada yang ngehuni. Itu ada kuntilanaknya di situ. Warga itu suka ya melihat lah kalau misal lewat situ tengah malam. Tapi Mas sendiri juga baru dengar kemarin-kemarin, belum terlalu lama lah. Paling sekitar 2 minggu yang lalu. Ada warga itu yang lewat ke sana malam-malam, ya cerita mirip kayak kamu. Itu di gardu kayak ada yang nungguin, kayak ada yang nempatin gitu. Apakah ini orang gitu ya, apakah orang gila atau apa begitu intinya ya. Dan akhirnya keesokan paginya kan diperiksa di situ ya, di gardu itu yang memang nggak terkunci pintunya. Dilihat di dalam ya masih kotor dan sepertinya nggak ada bekas-bekas orang habis tidur di situ, ada bekas makanan atau apa, itu nggak ada sama sekali. Itu cuman kosong biasa, kotor-kotor ya, kotor debu begitu doang lah, dan nggak ada bekasnya kehidupan di sana. Itu seperti itu. Yang ngelihat itu nggak cuman satu Di. Jadi ada beberapa orang seperti itu. Ngelihat begitu kan, lewat ke sana. Pak RT terakhir katanya. Pak RT itu lewat malam-malam, itu sekitar jam 11. Ya ngelongok ke arah gardu, itu ada bapak-bapak lagi duduk kelihatan dari samping. Pak RT kan udah terlanjur lewat tuh naik motor. Dia penasaran ya sebagai ketua RT di situ. Ini ada orang nih siapa di situ kan? Takutnya ini orang kenapa-kenapa atau bagaimana. Pak RT pun putar balik ke situ, nyamperin ke dalam gardu. Ternyata gardunya itu kosong di situ. Pak RT nggak nemuin apa-apa, padahal dia itu jelas-jelas ngelihat kalau ada seorang laki-laki yang lagi duduk di situ. Kata si Mas Herman, "Kayaknya sih kamu beneran ketemu sama laki-laki itu Di. Orangnya gimana Di?" Ya dikasih gambaran sama Mas Hardi. Orangnya tuh baik, begini, enak, akrab, ngomong terus dan sebagainya. Cuman ya itu, begitu sampean datang Mas, ngilang Mas. Dan ya itulah terornya tuh di sana, pintu nggak bisa dibuka dan sebagainya. Sudah nggak apa-apa, tenang aja. Nah akhirnya apa? Malam itu istirahat ya. Mas Hardi kan libur itu selama beberapa hari di rumah. Penasaran, dia kan sama teman-temannya sekampung. Kangen lah, ngumpul-ngumpul begitu kan. Cerita-cerita itu dan teman-temannya pun penasaran. Ditengokin yuk ke sana. Ayo naik sepeda motor. Berempat, 2 motor gitu ya. Ke sana, pas lewat ke situ, arah perginya, ini nggak ketemu, nggak ngelihat apapun. Di gardu itu sepi, ya itu sekitar jam 12 malaman lah. Kesana kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, begitu arah baliknya, mereka pun sama, nggak melihat apapun. Tapi begitu lewat 1 meter gitu, ada yang ngebentak itu dari dalam gardu. Wow gitu. Suaranya tuh kencang banget ya, suara laki-laki lah, kayak bapak-bapak yang lagi marah gitu. Woi, kan pada kaget semua. Begitu kaget, wih, ada yang itu neriakin siapa? Yang neriakin siapa? Putar balik. Kayaknya suaranya dari gardu. Yuk cek. Turunlah Mas Hardi, cuman Mas Hardi nggak berani ngedeket ke arah situ, nggak berani ngedeket ke arah gardu. Dia memilih di atas motor. Udahlah kalian aja lah, aku pernah ngalamin di situ. Ada dicek kan sama temannya bertiga ke situ ke dalam gardu. Begitu dicek di dalam gardu, mereka nggak ngeliat apa-apa. Mas Hardi kan ngelihatnya dari luar, ada kacanya. Mereka ngelongok, nggak ada apa-apa. Tapi Mas Hardi tuh ngelihat ada si bapak-bapak itu tuh kayak lagi ketawa, lagi nyengir begitu doang, ngetawain teman-temannya Mas Hardi di situ. Dari situ
asem ada, dan teman-temanku nggak keluar-keluar lagi, mungkin adalah 2-3 menit, itu lumayan cukup lama ya, sampai akhirnya si temannya Mas Hardi pun keluar. Begitu keluar, dia nggak cerita dulu, balik ke pangkalan. Begitu sampai pangkalan baru Mas Hardi cerita, sumpah aku tadi ngelihat ada si bapak itu di dalam gardu katanya. Ya wes, akhirnya dari situ cerita kan makin menyebar dan keangkeran gardu tersebut pun naik lagi. Malam-malam efeknya apa? Warga jadi agak takut kalau lewat ke situ. Ya kalau lewat ke gardu tersebut. Sebelumnya kan sempat tuh ada isu kuntilanak, itu udah hilang. Gardu itu jadi gardu terbengkalai biasa. Cuman kali ini kembali menyeramkan. Warga pun jadi takut saat lewat sana malam-malam. Tapi akhirnya habis itu kan Mas Hardi berangkat lagi. Ya nggak ngurus lah dengan itu. Cuman pas kepulangan selanjutnya beberapa bulan kemudian, gardu itu akhirnya direnovasi, dibenerin gitu ya. Dan kalau malam ya dikasih lampu, di situ kayak dijadikan pos ronda, kayak diperlebar gitu. Ada tempat duduknya, dibikin kayak pos-posan lah. Akhirnya apa ya, dipakai buat pos ronda di situ. Dan semenjak saat itu, area itu pun udah nggak menakutkan lagi, karena kalau malam itu suka ada aja orang yang nungguin di situ, beberapa bapak-bapak begitu ya, main kartu atau anak muda dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mas Hardi. Terima kasih banyak Mas Hardi udah berbagi pengalaman horornya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan ya, ditunggulah orderannya. Dan kawan-kawan yang sudah download, sudah berinteraksi, sudah memakai RIM, juga terima kasih banyak. Mohon masukannya gitu ya dari kawan-kawan semua. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.